Jelas ya? Coba ya, orang kalau sudah cinta, maka nggak ada pilihan pada dia kecuali dia masih berharap. Karena nggak berharap adalah justru musibah yang sebenarnya. Oke, aku mau kasih tahu. Baca Al-Quran, di dalam Al-Quran semua orang masuk neraka itu nyesal. Tahu nggak kenapa mereka nyesal? Karena sesuatu yang nggak mereka lakukan. Orang masuk surga juga nyesal atas apa yang mereka tidak lakukan. Paham sampai di sini? Artinya orang masuk neraka, orang masuk surga sama-sama nyesal karena kalau aja aku melakukan itu, mungkin aku akan dapat lebih baik. Aku mungkin gak masuk neraka atau aku ke surga lebih tinggi. Itu adalah kesamaan daripada mereka. Jadi artinya orang-orang yang ketika dia melakukan karena Allah, dia nggak bakal sakit. Kalau orang melakukan tidak karena Allah, dia pasti sakit. Dalam kasus yang sama pun, contoh, ada orang berdakwah, tiba-tiba dia merasa sakit. Aku sudah buat segala macam, nyiapin materi, aku kerjaanku paling sulit, orang belum datang, aku sudah datang, orang pulang, aku belum pulang, karena aku marbot, bukan? Karena aku marbot. Segala macam, aku tuh ngangkat ini lebih daripada yang lain, aku keluar duit dan segala macam. Tapi dia yang disuruh ngasih kata sambutan. Apa aku gak dilihat? Paham? Iya. Kenapa ada rasa sakit kayak gitu? Karena dia bukan melakukan karena Allah. Oke, kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Seorang Khalid bin Walid itu menaklukkan dan membebaskan wilayah besar sekali. Persia sama Romawi itu habis di tangan satu orang, namanya Khalid bin Walid. Tidak sekalipun dalam sejarah dia kalah dalam peperangan. Setiap orang yang ikut Khalid bin Walid semuanya tahu mereka pasti akan menang bahkan sebelum berperang. Itu tinggi sekali. Pernah suatu waktu Khalid itu ya ketemu sama Raja Persia, Ratu Persia, lagi bawa racun. Wah, ini racun yang paling hebat ini yang saya punya nih. Sama Khalid, mana sih? Diminum. Terus dia bilang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kemudian berlaku selain daripada Allah. Ini racun yang bilang paling hebat. Enggak, ketika Allah belum pengen aku mati, aku gak mati. Paham ya? Keyakinan orang tuh kayak gini loh. Ini Khalid bin Walid, bayangin pasukannya kayak apa coba bayangin. Itu pasukannya kemana-mana menang. Tiba-tiba Umar bilang, ini gak benar. Aku khawatir orang-orang mulai merasa kemenangan ini karena ada Khalid, bukan karena ada Allah. Ini masalah tauhid ini. Lalu kemudian Umar bilang, panggil Khalid pulang. Gak usah lagi jadi panglima tertinggi di Futuhat Persia dan Syam. Khalid kemudian dipanggil mundur. Yang ribut siapa? Yang ribut itu panglima-panglimanya itu. Khalid, Umar tuh aku lihat memang dari dulu tuh gak suka sama kamu itu. Ingat gak dulu peristiwanya? Memang dia tuh gak suka, sensi dia sama kamu itu. Ingatlah peristiwanya. Umar ini memang keterlaluan. Bukan dia yang perang, dia cuma di situ aja. Kita yang menumpahkan darah, kita yang punya resiko mati, kita gak ketemu sama keluarga. Dia tiba-tiba nyuruh mundur, kita menang terus. Kayaknya dia iri sama Om Khalid. Ya udah gini aja. Kita tuh punya pasukan Khalid. Gimana kalau kita tentang di rumah? Paham kan di sini? Kira-kira kalau Anda jadi Khalid gimana kira-kira? Angkat senjata, takbir. Khalid bilang sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Dia bilang enggak usah. Anda itu semuanya justru salah. Kenapa? Saya berperang bukan untuk Umar, tapi saya berperang untuk Tuhannya Umar. Karena saya berperang untuk Tuhannya Umar, kullu khair, semua baik di sini. Paham sampai di sini? Ingat ya, kalau orang itu bekerja untuk Allah, kalau orang berbuat untuk Allah, semuanya baik. Saya cerita pengalaman pribadi. Di IPB, suatu waktu besok saya terjadwal untuk ngisi kajian para ulama. Jadi ada ustaz-ustaz ngumpul, saya memberikan kajian kepada mereka. Bukan kajian apapun, tapi ngasih tahu mereka ini loh Islam yang saya rasa. Gitu maksudnya. Jadi ulama-ulama pada ngumpul. Begitu berarti itu bagi saya nyiapin dari bulan-bulan sebelumnya. Karena saya mau ngisi. Sehari sebelumnya, saya merasa badan saya hangat, saya makan obat alergi, mata saya bengkak. Mata saya bengkak kayak itu loh, kayak apa namanya, kayak robot cuma segaris doang. Emang sekarang nggak usah ya lebih. Ketika mata saya bengkak itu berair terus dan segala macam karena alergi, saya bilang saya nggak bisa ngisi besok. Tahu nggak kecewanya kayak apa? Ya Allah, kenapa hari ini ya Allah? Kenapa nggak 2 pekan lagi ya Allah? Kenapa nggak 2 pekan yang lalu ya Allah? Ini kan kebaikan yang mau saya lakukan ya Allah. Kenapa harus hari ini ya Allah? Paham?
Saya kayak misu-misu gitu. Terus kemudian saya mikir, Lik, kamu nih gila ya? Kenapa? Emang kamu mau ngisi itu apa? Saya mau ngisi karena saya mau menyampaikan apa yang saya tahu tentang Islam. Harapanmu apa? Harapan saya ketika saya memberikan ini, ulama-ulama kemudian paham apa yang saya rasakan dan mereka nanti akan ikut tergerak untuk hal yang sama. Kan berarti kan semua ini karena Allah. Iya. Terus sekarang kamu lagi ngapain? Nggak terima tentang ketentuan Allah. Lah kalau kamu terima apa yang terjadi? Aku dapat pahala sebelum aku ngisi. Iya juga ya, bodohnya aku. Kalau aku ngisi besok, aku ngisi benar, aku dapat pahala. Sekarang kalau aku sabar, aku sudah dapat pahala tanpa aku harus ngisi. Enak gak? Kenapa mau ribut? Paham ya? Kalau ada orang berbuat sesuatu bukan karena Allah, dia pasti kecewa. Makanya Allah bilang wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hanya kamu berharap. Pertanyaannya, boleh nggak kita kecewa? Boleh, jangankan kita, Rasul aja kecewa. Rasul pernah ditanya, satu-satunya kata Rasul pernah ditanya sama